Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari dugaan berhentinya tayang acara ILC adalah ILC. Jadi sumber saya dari YouTube juga. TV One ini sering melakukan acara Indonesian Liars Club dengan mengumpulkan pembicara-pembicara. Awalnya banyak pembicara yang sifatnya objektif, tetapi lama-kelamaan acaranya tidak objektif lagi dan lebih mengkritisi kinerja pemerintahan Joko Widodo tersebut. Sehingga dia sering mengkritisi kebijakan tersebut. Setiap peserta selalu mengikutkan orang-orang yang kritis, yang sifatnya mengkritik daripada kebijakan Presiden Jokowi. Antara lain yang sering diundang dalam acara tersebut adalah Rizal Ramli, Refli Harun, Rocky Gerung. Ini dari anggota koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Karena ini anggotanya ini ada termasuk barisan sakit hati kepada Presiden Joko Widodo karena mereka pernah dipecat dari jabatannya di pemerintahan. Antara lain seperti Rizal Ramli dipecat dari salah satu jabatan menteri zaman pemerintahan Joko Widodo. Demikian juga Refli Harun dipecat dari Komisaris Utama dari Pelindo. Masih banyak lagi anggotanya, anggota termasuk juga anggotanya itu adalah Gatot Nurmantio yang dipecat sebelum waktunya pensiun, sudah dipensiunkan dari jabatan Pangap. Jadi banyak tindakan-tindakan mereka yang sifatnya memojokkan pemerintah Presiden Joko Widodo ini. Karena ada dugaan mereka itu karena bekas dipecat oleh Presiden Joko Widodo tersebut, sehingga tindakannya itu selalu menyalahi aturan hukum yang berlaku. Jadi saya lihat, itulah yang saya lihat. Jadi menyamakan Indonesia merupakan kelompok barisan sakit hati ini kepada Presiden Joko Widodo. Lama-kelamaan banyak anggota masyarakat tidak senang mengikuti acara Indonesian Liars Club tersebut. Karena masyarakat intelektual tidak mau lagi mengikuti acara tersebut karena tidak objektif lagi. Sifatnya hanya menjelek-jelekan daripada Presiden Joko Widodo tersebut. Jadi saya lihat, jadi dia penyebab berhentinya tayangan ILC diduga ya, mungkin karena Ilyas ini terlibat dalam perkara korupsi 3 miliar terkait dengan kasusnya masalah tanah di Nusa Tenggara Timur. Hal ini sudah diperiksa jaksa daripada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, sehingga dia sudah termasuk, dugaan saya dia termasuk tersangkut dalam masalah daripada masalah tanah di sana, di bagian Indonesia Timur, sehingga dia tersangkut sebagai perkara korupsi yang negara dirugikannya sampai 3 triliun. Jadi tindakan ini juga mungkin di samping itu TV One merasa malu karena pembawa acara utamanya adalah Karni Ilyas terlibat tersangkut dari perkara korupsi sebesar 3 triliun. Sehingga TV One ini melakukan, di mana manajemen daripada TV One ini menghentikan sementara daripada acara ILC tersebut. Mungkin dugaan saya berhentinya sampai agar Karni Ilyas ini terfokus menghadapi perkara yang dihadapinya terkait dengan perkara korupsi tersebut. Karena kalau masih tidak mungkin dia bisa terfokus hatinya menyelesaikan perkara pembicara-pembicara di ILC tersebut. Karena dia terfokus mungkin perhatiannya dulu untuk mengatasi permasalahannya terkait daripada perkara korupsi sebesar 3 triliun tersebut. Dan hal ini sangat memalukan ini kepada TV One di mana dia bekerja. Karena bagaimanapun nama TV One juga jelek karena sebagai pelaku utamanya dalam perkara dan sebagai pembawa acara utama dalam acara ILC tersebut terkena
tersangkut daripada perkara korupsi. Ya tentu ini memalukan daripada TV1, dan tidak salah TV1 menghentikan sementara daripada acara ALC tersebut. Kalau harapan saya sebenarnya karena Ilyas cukuplah dia sampai di situ sebagai pembawa acaranya dan dihentikan saja sampai selamanya. Karena nama Karni Ilyas ini sudah cukup jelek di tengah-tengah masyarakat. Padahal selaku pembicara-pembicara di ALC tersebut adalah orang-orang terhormat yang sifatnya berpendidikan tinggi. Jadi tidak baik lagi dia membawa acara ALC tersebut. Apalagi dia itu sudah tersangkut daripada kasus. Jadi inilah saya lihat Karni Ilyas ini sering sekali dia mengkritik pemerintah terkait Presiden Joko Widodo dalam segala hal. Padahal dia sendiri tidak bersih dari korupsi. Seharusnya dia jangan mengkritik orang lain kalau dirinya tidak bersih. Seharusnya dia cukuplah dia memberikan dalam acara ALC tersebut yang sifatnya objektif, tidak memihak kepada siapapun, dan jangan menuding orang lain. Ya, harapan saya demikian bahwa Karni Ilyas ini janganlah biarlah dia fokus menghadapi kasusnya tersebut, dan masalah ALC tersebut cukup sampai di sini dulu sementara. Sekian dan terima kasih.